di rumah aku, kalau di kamar ibu aku itu ada anak kecil 2, sering banget Iya kan, mainan adik yuyu. kamu sama ponakan kamu itu kan Cewek cowok itu mainan yuyu kalau dan sering banget itu kepiting mainan yuyu. kepiting sama yuyu Kepiting beda. sawah, guys. Kepiting sawah. Kalau yuyu itu kepiting sawah. Orang kata mana paham bahasa kamu. Otak siap Bedok. Bebuk sih ya. Lanjut, jauh ngakak mulu dah. Ada kalau itu sering main sama adik aku dan bicara sama adik aku. Oh, anak IndiHome. Indomie. Pengalaman selanjutnya. Yang waktu di sawah lah. Belum sampai situ dulu. Aku dengerin aja. Di rumah itu kalau di depan TV itu ada cewek tapi orangnya itu apa alim biasanya. Oh gini, iya. Aku pernah diceritain sama teman aku, Farihan. Dia itu pernah nginep di rumah dia gara-gara pengen nonton film India. Teman pesantren ya, dia nginep di rumah Arinta. Terus pas malam-malam itu katanya kakinya itu ada yang gini, ada yang narik gitu sama kukunya tuh panjang-panjang, selit gitu. Terus diselimutin, terus ditarik lagi gitu. Aku juga merinding. Itu cerita dari temen aku sih. Aku Kalau versi nggak kamu ngalamin gimana, Tah? sendiri. Gara-gara India dia jadi mengalami itu, habis itu trauma nggak mau tidur lagi di rumah dia. Ya katanya di depan TV itu ada ya ceweknya tapi cantik, gak ganggu muslim gitu, hijaban dan sering ngaji. Teman aku ngira itu ya neneknya kamu sama Mbak Siti. Tapi ternyata Enggak. pas udah siang ditanya enggak ada orang. Karena dulu kakakku di rumah sendirian. Sama bapak sama kamu Iya. ke Sumatera dulu kan. Jadi sama kakaknya dulu. Dan aku di depan diceritain dulu. TV itu juga ada genderuwo. Banyak amat itu kebun binatang. Kebun hantu, kebun hantu. Ada di belakang rumah aku itu pasar setan, kalau enggak rel buat setan gitu loh guys. Katanya gitu. Katanya gitu, Katanya leluhur pasar setan. Iya. Udah, kalau di rumah aku udah cukup segitu kayaknya sih. Nah sekarang setannya dipindah di belakang rumah semua karena sering ganggu. Tapi kalau waktu dipindah atau dikasih garam keliling rumah itu selalu nangis. Tapi yang didengerin aku doang. Gak nangis. Denger cuma dia doang. Ya, Putri nggak mau cerita pengalaman horornya dari tadi dia cuman Padahal nampang rumah mulu. dia itu lumayan loh. Ya, Rumah aku dia pernah yang dulu. di depan masjid sama yang di belakang kode itu sama Serem sih. lumayan. Tapi aku nggak pernah lihat kayak gituan, cuman Denger pernah nggak? Denger aku pernah di rumahnya Putri tuh pernah waktu cewek nangis deh. dia tidur di rumah aku. aku Jam juga pernah 12-an Sering ada itu. cewek nangis, kita apa? kalau kita Tahu diemin gitu. dia nangis, tapi Iya. kalau kita kayak ngomong ada orang nangis dia diam gitu mulu nyampe pagi. Dan aku pernah guys suruh di dia rumah Putri waktu udah lama banget waktu tidur nenek sakit. ya tidur bareng-bareng sama Mutiara, Putri, Kak Caya, sama Dika. Itu Aku enggak. kan tidur di depan TV. Aku tidur tiba-tiba kebangun dengar orang nangis sama kayak sobekan kain krek terus nangis, terus ada kayak gagak gitu. Dan pagi-pagi banget aku Ada dengar siaran ada waktu siaran cerita gitu. waktu cerita ada siaran orang meninggal. Katanya itu tanda-tandanya emang gitu kalau mau ada orang meninggal. Dan sampai sekarang aku kalau mau tidur rumahnya Putri jam 5 baru tidur. Mikir-mikir lagi. Ya, mikir-mikir lagi, nggak berani. Aku kalau tidur rumahnya Putri juga kebanyakan begadang nyampe pagi sih. Aku Entahnya enggak, serem, udah guys. enggak pernah tidur di rumah aku. Ya kan kamu yang bersuami. Dari dulu juga aku jarang kan tidur di rumah orang karena enggak Kebiasaan. nyaman, enak pulang ke rumah. Aku kalau waktu itu waktu puasa guys itu Iya, aku juga nemenin waktu nenek puasa. nemenin kakek. Kan tuh nenek aku meninggal, terus kan kakek sendirian di rumah, jadi aku temenin. Dan kalau jam 3 pagi itu aku pulang sendirian naik sepeda guys, itu 1 bulan full gitu. Tapi nggak takut guys, nggak tahu kayak Beda ya udah aja. nyampe rumah aja gitu.
di sepanjang jalan juga yang dipikirin bukan nanti kalau ada hantu apa Nggak mikirin nyampe gitu. ini di rumah udah pada tidur apa belum, ntar pintunya Lauk sahurnya dibukain apa ya enggak. gitu, mikirnya gitu, lauk sahur gitu. Pernah pengalaman yang paling bikin aku ya bukan horor sih, takut itu waktu di pesantren, waktu lagi awal-awal masuk, pas tidur bareng-bareng kan berlima sama temen aku, tiba-tiba ada suara kayak pohon rubuh gitu. Terus suaranya kayak gimana ya, pohon rubuh terus kayak dilemparin batu gitu loh. Terus pas udah siang baru ada cerita, ternyata baru di pesantren aku baru dapat kiriman kayak gitu. Tapi natap sama pagar jadi suaranya keras. Keras banget, aku tidur aja sampai kebangun. Bayangin. Aing paham. Putri gimana, mau cerita nggak? Pengalamannya Nggak punya pengalaman. nggak peka dia guys. Nggak peka. Karena Ya hal-hal cuman kayak lihat mak seliweran doang. Iya, Mungkin kalau itu cuma seliweran-seliweran imajinasi sih. sih. sering Sering. Iya, cuma itu doang. Cuma kalau dinampakin itu Alhamdulillah bentuk, belum. alhamdulillah. Ya, semoga aja enggak deh. Kalau dinampakin itu baru sekali guys. Ya, bukan dinampakin sih, cuman lihat dia lewat di depanku gitu. Itu waktu di sawah. Kayaknya jam 11-an ya tah? ya Jam 11-an malam aku waktu diliatinnya. Ceritanya bisa full kan dari awal, karena dari kita datang itu Rinta udah lihat, cuman aku nggak ngeliat. Aku ngeliat pas mau pulang. ya pertama datang ke sawah itu pertama banget itu jam 9:30 dan Jam 9:30 malam kita gabut ke sawah guys, cuma nongkrong padahal. nongkrong di sawah Nongkrong gabut banget di sawah malam-malam. Mencari ketenangan. dan itu waktu bener-bener baru Baru datang udah disambut kayak kain sekerudung gini, warnanya hitam. Waktu itu kayaknya terang bulan ya. Terang bulan kelihatan. jadinya kan Terang kalau bulan banget. kalau kain gini apa terbang kan kelihatan. Itu pas aku baru bener-bener sampai itu langsung lewat, tapi di depan aku tapi masih jauh, itu udah lewat. Aku tapi langsung bicara sendiri. Aku di sini nggak mau ganggu, aku cuma di sini cuma main, nggak mau ngapain-ngapain. Jadi Dan tolong jangan ganggu. ya aku udah gitu, tapi kedua kalinya di sawah, nampak lewat di sawah terus hilang. Dan lagi di tengah jalan itu di tengah jalan lewatnya agak lambat, nggak secepat yang pertama sama kedua, lambat banget terus hilang. Setelah itu Mutiara cerita dan kita pulang. Jadi waktu itu kan kita kan kayak dijinan gitu kan di sawah. Kita nyanyi-nyanyi. Dan waktu itu lagi hening banget. Lagi cerita kayaknya sih siapa yang cerita waktu itu. Pokoknya kita cuma berempat kan. Lagi cerita terus aku madep menghadap timur kan. Tiba-tiba dia lewat di depan jalan gitu dengan santainya, hitam kayak nggak tinggi banget ya, Standar. kayak bocah gitu lah, gitu lewat full hitam itu satu badan guys. Soalnya itu kondisinya kan terang bulan jadi kelihatan banget. Nggak tahu apa itu. Nggak tahu. Terus aku habis itu Ayo pulang, ayo. tadi apa lihat aku gimana ya refleksnya ya, kayak Mual, hitam mual. lewat gitu lah. Enggak. Rasanya mual-mual kan kalau Enggak. kayak gitu. Nggak, biasa aja cuman lihat. Terus aku ngomong sama Arinta kan karena dari awal dia nyadar, dia langsung ngajak pulang, Pulang aja. langsung pulang. Sampai rumah cerita gitu. Sampai Iya. Mas cerita. Di sepanjang jalan kita menggibah guys. Kita ngebahas itu. Putri sama Rima nggak tahu apa-apa. Karena kalau di lokasi itu jangan dibahas. Bahasnya itu kalau udah di rumah aja. Ntar ngikut. Aku lihat nggak ada apa-apa gitu. Putri nggak peka. Nggak peka tapi juga nggak peka. takut. Tapi penakut sekali sama Ado nggak peka tapi penakut sekali. Aduh aku gibahin. Aduh itu paling penakut. Iya, dan aku cuma pernah beberapa kali, 2 kali itu kayak banaspati gitu. Api di tengah sawah. Api berjalan gitu, itu namanya banaspati. Iya, itu Kalau kejadiannya waktu pernah pertama kali itu aku jam 12 malam lebih lah. Waktu itu bapak kan lagi jaring ikan, bukan jaring sih, beranjang ikan di sawah. Dan udah jam 12 malam, ibu khawatir kok belum pulang. Jadi aku sama ibu cari di sawah gitu kan. Terus ketemu tuh di bagian sana, mana sih? Timur. Sana timur. Mana sih?
gitu. Selatan ya. Timur ke barat, selatan ke utara. Pokoknya di bagian selatan itu baru ketemu sama bapak, terus kita pulang. Dan waktu aku menghadap ke belakang, itu tuh kayak ada api gede banget, padahal posisinya itu berair guys, sawahnya tuh berair. Enggak diikutin kan? Enggak, cuman aku lihat dia gede banget beneran. Aku kira kan positive thinking dulu kan, oh mungkin ada orang yang lagi bakar-bakar di sawah kan. Tapi aku ingat-ingat lagi, itu posisi sawah itu full air guys, soalnya masih Mana bisa dibakar? nggak bisa dibakar kan kalau ada air. Dan yang Bisa kedua, gimana? terbakar yang penuh dengan air. Terbakar api cemburu sambil nangis. Oh, gak jadi horor guys. Nah, yang kedua, Aku ini guys. yang kedua aku dilihatin itu baru kemarin belum ada sebulan itu kita nongkrong di sawah bertiga, aku Putri sama Arinta Di di sawahnya Arinta, kan ada gubuknya di situ. Aku ngelihat di selatan itu sama-sama selatan, cuman beda bagian, itu bagian timur. Yang kemarin itu bagian barat. Aku Arinta cerita, dia lagi curhat itu kan, nangis gitu, curhat gitu. Dan aku nggak sengaja aku malah lihat di bagian selatan tuh kayak ada api lagi. Tapi aku milih diem dengerin ceritanya Arinta guys. Cuman aku diemin apinya. daripada aku mengganggu, tiba-tiba aku lihat itu nanti gak jadi cerita guys, terus nanti ujung-ujungnya pulang. Jadi lebih baik aku diam, cuman aku lihat terus aku biarin. Terus aku lihat lagi udah nggak ada. Putri aku kasih tahu dia Udah ada yang niup kali apinya. Oh mungkin Angin yang niup. angin malam guys. Oh iya kan di sawah anginnya kenceng. Oh mungkin positive thinking aja dah. Positive thinking aja. Kalau di sawah aku pernah jam 2-an kayaknya ya. Hampir jam 3 Hampir jam 3 waktu nongkrong bareng-bareng cowok-cowok ini udah pulang, aku sendiri sama anak-anak kampung itu kan emang orang kampung Cai. kampung, aku juga orang kampung maksudnya, teman-teman kampung aku satu desa satu frekuensi itu nongkrong di sana. Itu waktu yang lain ngumpul di sebelah sana, tulangin nih Barat bingung kan? di sebelah barat, aku di sebelah timur sama satu orang, jadi kan aku 2 orang, aku sama Manda. Manda itu cowok. Bukan Amanda Manopo ya. Bukan. Manda itu cowok, dan dari di balik pohon muncul kakek-kakek yang Berambut pendek rambutnya, kayak bawa sarung diginiin, tapi warnanya hitam banget. Yang pertama dilihatin itu Manda, karena yang lain itu di sebelah barat. Dan Manda itu langsung pertama-tama itu aku sama Manda itu cuma cerita-cerita pengalaman-pengalaman kayak curhat-curhat gitu. Terus Manda bilang, ono wong. Terus Tak kan ada orang. tak ada orang. Itu kan keadaan hampir jam 3 pagi, karena aku di situ cewek sendiri, takutnya gimana terus aku pakai masker. Terus orangnya itu mendekat gitu loh. Dan kalau orang biasa kan nyapa, itu enggak nyapa, tapi orangnya enggak ada mukanya, hitam semua, bener-bener hitam. Terus kayak sarungnya itu kayak hitam gitu. Terus arahnya itu ke gubuk aku, kan sawah aku deket banget sama jalan di sawah itu, dan nilainya itu di daerah gubuk, dan dicari-cari sama yang lain anak-anak itu udah nggak ada. Takutnya kan itu maling kan, karena sekarang lagi musim maling, takutnya anak-anak itu maling, tapi dicari udah nggak ada. Kalau kayak nyium bau-bau gitu sih udah biasa banget. apalagi di depan rumah kan misalnya. Biasa banget, udah kayak rutinitas gitu, tiap hari ada bau gitu. Pernah ditakut-takutin Kalva juga kan, takut-takut curhat gitu, ada bau tela bakar di depan rumah, ditakut-takutin sama dia, nggak ada alak emang. Lupa kan lu? Aku yang udah takut banget, karena itu posisinya maghrib, jendela aku buka, nggak aku tutup, jadi nyampe malam itu masih ada baunya. Waktu di Sumatera umur kelas 3 itu berapa? Umur 11 tahun lah. 10 tahun, 9 tahun. Ya 10 tahunan itu aku dilihatin kayak nggak tahu bentuknya, mungkin itu kuntilanak atau bukan, nggak tahu, apa sundel bolong itu nggak tahu. Sundel bolong. Sundel Oh, bolong. sundel bolong. Sundel bolong
jam 6 kan masih gelap banget. Itu aku ke rumah teman aku samping rumah itu bangunin dia karena mau sekolah, berangkat sekolah. Karena dulu aku kalau berangkat sekolah jam 6 itu jalan kaki sampai sekolahan itu jaraknya 1 kilo. Jauh banget. Jauh banget waktu di Sumatera. Beda sama kita ya kan Tiara. Aku juga Hanya pernah beberapa sekolah di langkah. sana. Oh iya kamu pernah sekolah di sana. Jadi aku pernah ngerasain jalan kaki sejauh itu. Itu ada pohon karet sama pohon nangka itu deket-deketan gitu loh, dan di tengah-tengahnya itu ada sosok enggak poci, kayak enggak sundel bolong, iya cewek, Mbak-mbak gitu. ya mbak-mbak atau tante-tante gitu. Tante. Bener-bener aku lihat wajahnya guys, bener-bener gini, rambutnya panjang banget. Waktu aku lihat itu ukurannya standar orang biasa, tapi kakinya ngambang banget dan wajahnya kayak nanahan, Iya beneran gitu ya. Kita merinding dah. matanya kayak mentolong, Melotot. Ya jadi matanya itu melotot banget, dan kayak bajunya, kalau rambutnya itu panjang banget kayak ada tanah-tanahnya gitu, kalau bajunya itu ada kayak darah, nanah sama tanah-tanahnya, jadi kayak bener-bener kotor gitu loh. Dan waktu aku lihat, aku kan penasaran apa itu, aku lihat terus oh terus pikir astagfirullah, setan. terus astagfirullah ya. Terus aku duduk lagi, Bukannya sentuh jaun. belum Yasin Turjaun, ada kelanjutannya lagi. Lanjut, terus aku duduk, aku pikir kalau setan kan langsung hilang ya biasanya kalau hilang. Terus aku berdiri lagi, aku lihat itu semakin panjang gitu, semakin tinggi, dan aku bacain Bismillah, astagfirullah, Yasin Turjaun. Itu nggak hilang, malah tambah tinggi, tambah melotot gitu. Lihatnya ke aku terus, enggak. Iya. Nggak pindah-pindah atau nggak ngilang gitu, sampai akhirnya ada orang lewat, mbak lewat, aku ditanyain, Dek, kamu ngapain subuh-subuh di depan rumah orang? Terus aku kaget, dan Mbak, aku ikut kamu ya, aku ke rumah kamu aja. Terus aku ikut mbaknya, nggak tahu itu nasibnya setan, nggak tahu. Yang aku ikutin itu Tinggalin Mbak aja. Rindi. Iya kayaknya Mbak Rindi. Langsung aku tinggalin aja. Hal-hal serem banget. Serem banget sih kalau diprotolin ini. Masih ada lagi apa udah? Udah kayaknya udah. Udahin aja deh, udah panjang dressnya. Ini udah banyak mistisnya ini. Udah banyak mistis. Si Putri nggak ada cerita mistis sama sekali guys. Dia paling cuma nyium bau doang. Bau. Sama aku gitu. Mau Ya dibawa alhamdulillah kalau Nggak enggak. mau. Megajang nggak? penasaran sih, kadang juga bapak bilang pengalaman apa kayak hal-hal kayak gitu mending kamu telusurin, terus kamu dalemin aja ilmunya, tapi aku nggak mau, takut. Dan suruh puasa juga kan kalau gitu, aku nggak mau puasa, enak aja makan apa nggak mau. Makan aja bisa banyak ya kan. Suruh jadi IndiHome, Indigo. Oke, jadi kalian kalau punya cerita mistis komen di bawah ya, biar kita sharing aja. Iya. Mungkin masih ada lagi, cuman kita yang Masih banyak. Masih banyak tapi Banyak durasinya banget. udah nggak cukup, udah gitu aja ya. gitu aja deh, udah panjang ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Komen kita bikin konten apa lagi. Bye bye.